Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan hasil dari studi kasus mengenai topologi jaringan komputer serta sniffing jaringan. Studi ini kami demonstrasikan dengan menggunakan simulasi Cisco Packet Tracer dan VirtualBox. Oke, sebelum memulai penjelasan, perkenalkan saya Muhammad Dafa Alwan dengan NPM 231506130. Dan Saya teman-teman. Bripin Sumibraji dengan PM 231506190. Oke, mari kita mulai dengan topologi jaringan terlebih dahulu. Oke, untuk studi kasus topologi jaringan ini, kami menggunakan pendekatan hierarki dua lantai. Pada lantai satu terdapat tiga departemen, yaitu pemasaran, keuangan, dan pengembangan. Begitu pula di lantai dua terdapat departemen administrasi, produksi, dan penjualan. Masing-masing departemen kami tempatkan di dalam kotak label yang mewakili ruangan berbeda di dalam Cisco Packet Tracer. Terus setiap departemen terdiri dari 5 buah PC yang disambungkan ke satu switch di lantai masing-masing. Di sebelah switch terdapat satu printer yang dapat digunakan oleh semua PC pada lantai tersebut. Seluruh switch dari masing-masing lantai kemudian dihubungkan ke sebuah router yang kami letakkan di tengah rangkaian, berfungsi sebagai penghubung antar antar sekaligus ke jaringan luar melalui cloud. Letak cloud berada di bagian atas sebelah kanan dari topologi jaringan. Oke. Selanjutnya eh, sini untuk konfigurasi IP dan DHCP, isi di setiap departemen diberikan IP itu IP statis kecuali di departemen produksi. Di lantai satu subnet mask yang digunakan adalah per 25 255 255 255 128. Nah, yang mampu menghubungkan hingga 126 host. Nah, di lantai 2 subnet masknya adalah per 26 255 255 255 192 yang mendukung hingga 62 host. Oke, selanjutnya saya kasih contoh beberapa aja di sini. Kita lihat di Departemen Pemasaran, kita buka di PC 1. Eh, kita buka di desktop, terus kita masuk ke IP configuration. Di sini adalah IP-nya 192.168.10.34. Oke, kita buka langsung aja, kita skip ke Departemen Keuangan. Kita buka PC 7. PC 7 di sini kita ke desktop. IP-nya adalah 192.168.10.3. Oke, selanjutnya di Departemen Pengembangan divisi 11 menggunakan IP statik 192.168.10.66. Nah, selanjutnya di Departemen Administrasi menggunakan IP statik juga yaitu 192.168.20.4. Selanjutnya di Departemen Produksi di sini kita oh sorry di printer dulu. Di sini ada printer menggunakan default gateway IP statik 192.168.10.1. Oke. Dan di lantai 2 menggunakan IP DHCP karena dia termasuk di departemen produksi. Coba kita cek di PC-nya. Di sini pada PC 9 menggunakan IP DHCP juga. Oke, kita lanjut ke departemen penjualan. Di sini kita menggunakan IP statik lagi yaitu 192.168.20.35. Oke. Selanjutnya kita akan mencoba untuk pengujian koneksi dalam departemen. Kita coba di lantai satu, kita buka PC 1, terus kita desktop, kita ke command prompt. Nah, di sini kita coba pingnya ke IP 192.168.10.5. Oke. Nah, di sini dia mereply from dari IP yang tadi kita ketikkan, artinya dia mengirimkan sinyal balik gitu lah. Artinya berhasil. Selanjutnya kita ping untuk printer yaitu 192.168.10.7. Nah, untuk printer juga dia mereply balik, jadi artinya koneksi ke printer juga berhasil. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pengujian koneksi antar departemen dan antar lantai. Nah, kita coba di PC 1 lagi. Kita coba IP 192. Kita coba dulu PC 1. Terus kita ke. Nah, di sini kita buka dulu PC di lantai 2-nya. Di sini adalah IP-nya 192.168.20.4. Kita copy aja biar cepat.
copy. Terus kita masuk ke PC satu di lantai satu, kita masukkan ping, eh, kita paste IP-nya. Oke, enter. Nah, di sini untuk dari lantai satu ke lantai dua juga IP-nya saling merespon ya atau berhasil gitu. Nah, selanjutnya kita coba di departemen lainnya lagi, kita copy IP-nya. Nah, kita masukkan lagi di PC satu. Nah, di sini dia mereply dari IP yang sudah kita masukkan dan artinya koneksi ini sudah berhasil. Oke, selanjutnya itu adalah bagian saya yaitu eh, bagian snapping jaringan. Sebelum kita lanjut ke langkah-langkahnya, mari saya akan jelaskan dulu arti snapping itu adalah apa. Nah, jadi snapping itu adalah metode memantau aktivitas jaringan oleh pengguna lain dalam jaringan yang sama. Terdapat dua jenis sniffing, yaitu pasif dan aktif. Yang kami temukan adalah sniffing yang pasif menggunakan WireShark. Snapping pasif adalah metode di mana pelaku hanya mengamati lalu lintas jaringan tanpa mengubah isi data. Ini biasanya digunakan untuk memantau aktivitas pengguna lalu lintas secara diam-diam saja. Setelah itu ada snapping aktif melibatkan manipulasi lalu lintas jaringan seperti menyisipkan data atau merusak komunikasi. Sniffing itu sangat berbahaya jika dilakukan di jaringan publik atau jaringan tanpa enkripsi. Karena pelaku bisa mencuri data sensitif seperti username, password, atau informasi pribadi lainnya. Oleh karena itu penting bagi kita sebagai pengguna untuk mengakses jaringan dengan aman dan terskripsi. Oke, selanjutnya itu langsung saja ke langkah-langkah bagaimana sniping itu digunakan. Jadi pada presentasi saya kali ini saya akan mendemokan sniping menggunakan VirtualBox untuk bisa mengakses Ubuntu server. Setelah itu lanjut saja kita menggunakan mengakses Ubuntu servernya. Di sini saya sudah membuat Ubuntu server terlebih dahulu. Kita mulai saja dengan start. Oke, kita tunggu sampai servernya bisa diakses. Oke, tunggu. Nah, pada tampilan awal kita diperlukan untuk login dulu sebelum mengakses Ubuntu server. Kali ini saya akan masukkan username saya dan passwordnya. Nah, untuk sekarang saya sudah memasuki server Ubuntu. Saja sebelum kita masuk ke sniffingnya atau memantau lintas jaringan, kita tuh memerlukan IP address terlebih dahulu. Untuk mengecekkan IP address kita membuat saja prompt IPA untuk mengecek. Nah, bisa dilihat sini untuk IP saya sendiri itu bisa dilihat di iNet 192.168.19 dan .247. Ini adalah IP yang saya gunakan untuk saat ini. Setelah kita mendapatkan IP address, kita langsung saja menuju ke WireShark. WireShark open. Nah, ketika kita menggunakan WhatsApp, kita harus mencek dulu untuk menggunakan koneksi apa. Kebetulan pada kali ini saya menggunakan koneksi WiFi, maka kita langsung saja klik WiFi. Nah, ketika kita mengakses WiFi, maka akan tampil seperti ini di websitenya. Kita abaikan, kita langsung saja apply ke IP address kita sendiri. Nah, sesuai dengan IP yang kita akses pada Ubuntu server. Itu harus sama ya. Ini kita klik, langsung saja kita apply. Nah, pada tampilan awal dari ketika kita memasukkan IP address, itu ada tampilan seperti ini untuk memeriksa info-info apa yang terdapat pada IP address tersebut. Nah, sebelum kita melakukan pemantauan lintas atau snapping, kita masukkan dulu prompt di Ubuntu server untuk mengakses atau melihat. Kita menggunakan curl, prompt curl.
http dua kita menggunakan example.com saja seperti untuk contoh supaya kita bisa masuk dengan mudah dan efisien. Setelah kita memasukkan form curl, maka akan ada tampilan seperti ini yang menandakan apa data apa saja yang ada pada jaringan itu, pada situs itu. Lalu langsung saja kita buat form kedua yaitu widget http widget http untuk mendapatkan hasilnya atau memantau jaringan ya, http slash example, kita inputkan sesuai apa yang kita input pada curl tadi, spoil.com, kita enter, maka otomatis akan menentukan tampilan seperti ini. Nah, setelah kita mendapatkan curl dan widget, maka kita otomatis sudah mendapatkan data dan lalu lintas dokumen data sih. Kita dapat bisa memantaunya pada bagian warsteknya, bagian kita sebagai offensive itu untuk penyerang. Kita saja menggunakan tambahan http untuk bisa mengaksesnya. Dipastikan untuk tidak salah ya untuk menginputkan pada penginputan IP ini. Kita langsung go. Nah, bisa dilihat ini kita sudah berhasil snipping ke korbannya. Itu kita bisa melihat dan memantau lintas jaringan di sini, dan di hypertext ini kita bisa melihat bahwa kita sudah berhasil. Sekian dari sniping yang saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator atau Dapak.